Jadi kita akan melakukan web scraping. Caranya sederhana. Kita gunakan Google saja. Kemudian kita buat di Google Drive. Sini saya buka Google ini ya. Saya bikin satu folder sendiri nih. Nah, kemudian caranya ada beberapa hal. Pertama, klik baru, kemudian lainnya dan pilih Google Colab atau langsung di layarnya saja. Di sini ada lainnya dan Google Collaboratory. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah barangkali masih awam ya tentang Google Colab. Saya jelaskan sedikit saja. Ini kita bahas tentang Google Colab. Kemudian berikutnya saya coba praktekkan tentang bagaimana web scraping. Dan yang terakhir saya akan coba praktekkan tentang bagaimana menuangkannya dalam bentuk visualisasi datanya. Oke, di sini ada 3. Pertama, Google Colab ini adalah suatu fasilitas atau fitur dari suatu aplikasi web ya dari Google. Dia itu gratis dan berbasis Python, dan tentunya di sini support dengan banyak library, jadi tinggal import itu langsung bisa digunakan. Kita coba, ini kita menggunakan Python ya. Di sini karena kita akan menggunakan web scraping, sebaiknya sudah mengenal tentang Python sendiri. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa poin dari Python yang akan digunakan. Pertama adalah kita itu kan ingin menampilkan data, berarti kita akan gunakan perintah untuk menampilkan data, yaitu print. Ini saya sembunyikan terlebih dahulu, nah biar lebih luas layarnya. Misalkan saya mau menampilkan suatu string, Eka Suyatno. Hello, ini nama saya sendiri ya. Hello. Nah, ketika saya run, ini cara runnya langsung enak nih di sampingnya. Kita tunggu karena dia seperti sistem virtual komputer tapi cloud ya. Lihat di pojok kanan ini ada connecting karena dia sedang mengaktifkan sistem operasinya. Nah, di sini kita lihat inisialisasi dan muncul nanti hasil runningnya. Ini jelas hanya pertama kali, nanti berikutnya lebih cepat kok karena sudah aktif. Lihat di sini sudah disediakan ada RAM, ada disk. Kita lihat RAM-nya 12 GB disediakan secara online ya, cloud tuh. Kemudian RAM-nya juga hard disk-nya juga 107 GB, lumayan lah ya untuk latihan. Dan ini gratis. Nah, kemudian kita coba tampilkan bagaimana menampilkan suatu integer. Di sini misalkan 5 dengan 6. Kita tinggal run. Nah, lihat 11. Ini tentunya proses yang kedua lebih cepat daripada yang awal karena yang awal mengaktifkan dulu sistemnya. Kemudian bagaimana kalau gini, kita buat print 5 ditambah dengan 6 seperti ini. Apa hasilnya? Perlu disadari bahwa ini berbeda ya, 5 ditambah 6 dengan 5 ditambah 6 pada 3. Karena pada baris 2 ini angka 5 ditambah 6, berarti ini angka 5 ditambah angka 6, beda dengan 3. 5 dan 6 nya adalah string, jadi huruf 5 ditambah huruf 6. Hasilnya apa? Coba kita perhatikan ya. Oke, lihat hasilnya adalah 56 karena huruf 5 dengan huruf 6. Huruf tidak perlu dijumlahkan secara operasi matematis. Itu sebabnya 5 dan 6. Dan tentunya kita tahu bahwa apabila kita mau menampilkan angka 5 ditambah dengan huruf 6, tentunya ini nggak bisa. Kenapa? Ya, karena beda tipe ya. Beda tipe. Ini integer dengan string. Oke, sekarang kita hapus. Baik, itu cara menampilkan data. Oke, kita to the point saja sekarang. Tujuan kita adalah menampilkan data ya, melakukan web scraping. Jadi kita lihat, yang akan kita lakukan adalah nanti data yang akan diambil adalah berupa huruf. Ada string, ada integer, kita lihat ya. Jadi kita tampilkan dulu, misalkan saya ada data. Ingat data yang akan kita ambil itu
bisa sedikit, bahkan bisa banyak sekali. Kita tidak tahu datanya berapa banyak. Jadi kita akan menggunakan tipe array di Python namanya list ya. Kita gunakan list, misalkan di sini ada data nilai siswa misalkan 9, 10, 8 dan 7 misalkan. Bagaimana kita menampilkan array atau list ini? Kita cukup print data. Jadi nanti kita akan ambil nilai datanya. Oke, terlihat ya, berhasil kita ambil. Nah, sekarang kita bagaimana menambah data? Misalkan datanya bertambah terus gitu. Kita akan tambah data dengan cara data kita gunakan append. Nah, ini sudah ada. Jadi kalaupun ini append di sini sudah ada ya petunjuknya. Append. Nah, append masukkan nilainya misalkan 5. Kemudian kita tampilkan update datanya. Jadi tinggal print data. Otomatis akan ada penambahan nilai baru pada list data tadi. Nah, 5 ya. Tapi seiring dengan waktu bisa jadi data yang akan data tersebut salah. Kita harus memperbaikinya. Berarti kita harus menggunakan memanggil nilainya, mengubah nilai di indeks tertentu. Kita ingat indeks dimulainya dari 0 ya. Indeks 0, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi kita akan mengubah nilai 5 ini menjadi 6. Berarti kita panggil dulu. Dia ada di indeks 4. Kita ganti menjadi 6. Seperti itu. Oke. Coba kita lihat ya. Print data. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah berubah jadi 6 ya. Sekarang data tersebut yang sudah terkumpul nantinya kita ambil dari data internet. Data itu berupa array atau list gitu. Banyak sekali dan tentunya ingin ditampilkan. Ditampilkannya tentunya tidak sekaligus banyak. Misalkan ada 1000 data, nggak mungkin datanya 1000 nggak rapi gitu ya. Tentunya kita akan menampilkannya jadi satu persatu minimal gitu. Coba cara menampilkan satu persatu bagaimana? Kita buat di sini. Cara sederhana adalah udah aja kita print masing-masing data di setiap indeks. Misal indeks ke-0. Kita lihat indeks ke-0 9 ya. Berarti kalau kita mau ngambil ini I'm not robot. Nah, kita lihat. Kalau kita ada ngambil 5 data, berarti tinggal panggil satu-satu. Nah, oke. Nah, kita clearan semua ya. Masalahnya bagaimana kalau ada 1.000.000 data? Apakah kita akan menulis 1.000.000 baris? Jangan. Kita gunakan fitur for, perulangan ya. Jadi intinya gini. Kita ulang saja tampilannya. For setiap nilai in di data kita print masing-masing nilai. Sehingga kita cukup menampilkan kita menggunakan 2 baris menampilkan semuanya. Bahkan ini bisa kita modifikasi. Misalkan gini, kita menggunakan format nilai, misalkan seperti ini. Nah, kita jadi bisa menampilkan nilai berapa gitu. Kalau kita ingin menampilkan muncul nilai ke i gitu misalkan ya, nilai ke i gitu. Dan kita mulai i-nya dari 1. Berarti nilai. Nah, di sini ya. Kita lihat i-nya tidak berubah ya, karena kita harus melakukan increment. Nah, jadi dia bertambah 1 nilainya setiap 1 iterasi gitu. Sehingga ketika iterasi berikutnya dia sudah bertambah 1 lagi. Jadi awalnya 1 ditampilkan jadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, menurut saya ini cukup simple ya, daripada kita menampilkan satu persatu membuat 1.000.000 baris untuk 1.000.000 data. Kita hanya menggunakan beberapa baris untuk menampilkan berapapun datanya. Nah, nantinya data itu akan kita tampilkan adalah ambil dari internet. Kemudian di sini kita lihat kita pasangkan. Tadi baru nilai ya. Misalkan saya punya data nilai siswa.
nama-nama siswanya, misalkan alfabetis saja ya, sederhana sebagai contoh. Andi, Budi, Cindy, Denny, dan terakhir Eka dong ya tentunya. Jadi kalau kita coba cek print siswa, apa yang terjadi? Oke, kita cek ya. Nah, sudah sesuai nih. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita tempelkan setiap masing-masing nilai dengan siswa ini dengan nilainya masing-masing di data nilai tadi. Jadi misalkan Andi akan mendapatkan nilai 9 gitu. Budi 10, berarti caranya bagaimana? Kita buat tabel saja ya. Tabelnya adalah kita buat tabel. Untuk menampilkan tabel, saya akan menggunakan bantuan library Pandas. Kemudian di Pandas itu ada data frame. Jadi kita lakukan framing ya, menampilkan datanya dalam bentuk frame atau tabel. Oke, maaf, ini belum selesai. Nah, enter. Kemudian kita buat yang namanya tabel, tentunya ada header ya, ada kolom-kolom namanya. Jadi kolom pertama kita beri nama siswa gitu. Isinya ini ambil dari data siswa tadi, list siswa tadi ya, ada Andi, Budi gitu. Sedangkan berikutnya namanya adalah nilai. Nilai diambil dari data. Kemudian kita tampilkan tabelnya. Tetapi kita lihat Pandasnya masih merah nih. Kenapa? Karena library-nya belum dipanggil. Berarti kita panggil dengan cara import. Unduh lah ya, import gitu. Pandas. Nah, di sini kita lihat tuh muncul tabelnya ya, Andi 9 gitu dan beserta indeksnya. Oke. Sebenarnya ini lebih lanjut bisa diolah ya. Ini tinggal klik yang ini. Atau ada beberapa fitur. Ini penggunaan data frame, bisa dipercantik tabelnya, tapi fokusnya bukan itu. Ini hanya cara sederhana menampilkan sesuatu data saja. Jadi dari sini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Biasanya Pandas ini kan cukup panjang biasanya library-nya. Biasanya diperpendek, disingkat menjadi S. S ini singkatannya adalah biasanya PD. Sehingga kita cukup nulis jangan Pandas tapi PD. Sehingga ini hasilnya sama tapi lebih pendek. Nah, kemudian sekarang bagaimana tabel ini ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Visualisasinya misalkan bentuk grafik ya. Grafiknya kita ambil dari Plotly. Kita ambil Plotly Express, itu kita sebut PX saja. Di PX ini kita ambil bar. Tabel barnya ambil dari tabel tadi ya, datanya. Jadi ambil comot data tabel tadi, kemudian tampilkan. Tentunya kalau bar ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya kita ambil dari nama siswanya. Sedangkan yang Y nanti kita gunakan, kita pasangkan dengan nilainya. Oke, kemudian jangan lupa tampilkan grafiknya dengan memanggil metode show. Nah, jangan lupa dulu PX-nya masih merah nih. Jadi kita import dulu. Import Plotly Express library-nya ya. Kita singkat sebagai PX biar nggak panjang tuh. Kita lihat di sini. Kita lihat. Nah, ini kan asik nih ya. Ini datanya masih sederhana. Bagaimana kalau saya mau mengganti, misalkan chart-nya menjadi pie misalkan. Jadi pie otomatis ini menjadi names, bukan X dan Y tapi names dan value. Kita tampilkan, coba kita lihat seperti apa. Nah, keren ya. Ini keren sekali nih. Tapi ini masih sederhana. Datanya yang akan kita gunakan adalah data dari internet. Coba kita ambil dari salah satu web, realnya saja ya. Yang akan kita praktekkan, yang saya ambil adalah datanya dari jobs.id. Kita lihat, ini sebenarnya pindah ke karir.com ya. Tapi coba kita ambil, misalkan kita mau mengambil data IT development. Oke, no, ini webnya error. It's okay, tidak masalah. Kita cari yang lain aja. Kita karir.com. Memang sudah ada pembenahan.
Dari karir.com ini ada banyak tuh ya sebenarnya. Dan bisa lowongan lebih banyak lagi. Kalau lebih banyak lagi berarti kita bisa ambil data dari sini. Nih, ini ada banyak sekali tuh. Tapi yang akan kita ambil hanya dua, yaitu ini, pengurus rumah tangga dan ini, dengan gajinya saja. Karena tadi yang kita contohkan ya, kita pelajari adalah nama dan tanggal. Tapi kalau sudah memahami, kita bisa mengambil data apapun, termasuk tanggalnya, sebagai juru mas apanya gitu. Nah, kita lihat yang akan kita ambil di sini, kita ambil data dari depan saja ya. Jadi nggak terlalu banyak datanya. Kalau untuk dikembangkan bisa lebih luas. Nah, kita ambil yang ini aja nih. Pertama kita ambil datanya cukup segini aja. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 9. Oke, sekarang untuk memanggilnya kita lihat dulu sebentar. Klik kanan, show page source, sehingga kita bisa tahu lokasinya. Nah, yang akan kita ambil adalah page-nya ini, halaman ini. Akan kita ambil datanya, kemudian kita parsing, kita uraikan, lalu kita ambil dan identifikasi masing-masing datanya. Misal saya mau ambil sales ini, sales promotion girl. Kita cek ya lokasinya di mana. Nah, ini lokasinya ada di sini. Jadi akan kita ambil adalah sales promotion girl-nya ini. Ada di A, ada di H2, dan kita ambil ini lokasinya ada nih Depok, dan kita akan ambil ini IDR-nya, gajinya saja. Kita ambil dua itu aja, hanya untuk latihan. Kemudian bagaimana kalau ada gaji kompetitif? Ya kita amati saja. Kita lihat ya bagaimana kita menganalisisnya. Oke, kita akan mengambil ini lewat Python. Nah, kita ambil. Saya minimize dulu Google Colab-nya, semoga bisa dipahami. Itu hanya pengetahuan minimal yang akan kita gunakan di web scraping. Sama, mengambil datanya dan tampilkan. Intinya seperti itu. Kita ambil data dari web apa? Kita ambil aja webnya itu. Tadi kita ambil webnya dari ini aja ya, langsung karir.com. Jadi kita ambil SS. Nah, ini saya paste ke sini tuh. Jadi kita akan ngambil web di link ini. Oke, linknya sudah ada. Kita mau ngambil page-nya. Kita ambil aja page-nya. Kita ambil cara mengunduhnya, kita menggunakan library namanya request get ya. Kita ambil, yang diambil adalah web yang linknya tadi. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai variabel juga nggak masalah, langsung aja request get, linknya langsung masukin bisa. Kemudian setelah diambil, nah kita biar nggak merah, kita import dulu ya, import request. Oke, kemudian setelah itu kita coba hasil downloadannya. Kita buat hasil, kita ambil dari sini, kita ambil pakai apa ya, misalkan beautiful soap, beautiful soap. Ini gunanya untuk menampilkan tampilan HTML yang sudah kita unduh tadi. Kita ambil dari page yang tadi, konten. Kemudian kita ambil HTML-nya parser. Jadi kita uraikan. Kita ambil juga beautiful soap. Beautiful soap ini adanya di BS4. Di BS4 kita import beautiful soap. Oke. Nah, untuk mengecek berhasil terunduh atau tidak, kita print saja. Print hasilnya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Kalau berhasil, kita akan mendapatkan tampilan yang serupa dengan page. Nah, ini sudah berhasil nih berarti. Nah, sudah berhasil nih. Ini sama persis dengan yang kita lakukan di sini. Ini sama persis. Nah, kemudian karena ini kita lihat. Apakah sama? Coba kita lihat ya. Kita searching aja. Ini kan sales ya. Oke. Kita
Oke, bentar. Ini kok ini mana sih? Nah, ini gini aja deh, ada caranya. Gini, saya sembunyikan dulu. Ini saya matikan dulu. Kita gini aja. Kita bikin suatu misalkan locker. Locker ini kita cari khusus dari hasil tadi. Kita langsung cari find all gitu ya. Ini kita lihat maaf. Ini kita lihat ada di, nah kita lihat ya, kita amati dari sini sales promotion growth-nya. Nah di sini kita lihat ada di A, ada di H2, kemudian kita ada di kelas. Nah kelasnya ini B property item, berarti di sini ada, dia berupa tabel ya, ada ininya. Kita lihat, coba gini aja, kita ambil kelas yang ini, jadi kita ambilnya dari kelasnya. Jadi kelas ambil dari nah coba sekarang kita print lockernya, print locker. Kita lihat ya, ketemu nggak? Kita suruh cari aja. Nah udah ketemu nih, tuh sudah ketemu nih. Kita lihat B property item, kemudian kita lihat tuh lowongan kerjanya ada di dalamnya nih. Nih kita lihat ya, tuh. Nah nih sudah ada tuh. Nah kita akan mengambil ini. Kita udah ketemu nih, berarti kita sudah locker. Oke, karena kita sudah berhasil, coba kita sekarang bikin array. Array yang mengumpulkan data ini, data semuanya pekerjaan ini. Berarti yang pertama yang kita ambil adalah lowongan atau posisi deh. Aduh, maaf ini. Low atau posisi mungkin ya. Posisi. Bisa posisi, bisa lowongan ya. Bebas ya. Kita ini saya ambil kosong karena nanti akan diisi. Kemudian kita ambil gaji. Gaji juga akan kita isi di sini. Oke, sekarang cara ngambilnya kita jangan satu persatu, tapi pakai looping. For info dari mana? Info dari dalam ini locker tadi kan sudah dicari ya, udah berdasarkan kenapa kita ambil kelasnya, biar karena kita tahu bahwa mana tadi, bahwa tadi sales promotion grade ini ada di dalam kelas namanya B property item. Oke, kita ambil. Berarti kita ambil yang itu. Locker titik 2. Nah, kita ambil apa saja yang akan kita ambil? Pertama, yang kita ambil adalah posisinya ya. Posisi. Ambil posisi. Oke. Kedua, yang akan kita ambil adalah ambil gaji. Oke. Nah, setelah diambil, nanti kita tampilkan nih. Print, tampilkan hasil posisinya. Dan tampilkan juga. Oke. Tampilkan juga hasil gaji yang akan diambil tadi. Gaji. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara mengambil posisinya. Caranya adalah pertama, kita ambil variabel sementara saja. Variabel yang isinya itu mencomot data lowongan tadi, ambil posisi tadi ya. Jadi kita ambil posisinya, kita PS saja sementara. PS sama dengan diambil dari siapa? Dari bagian info, di mana info ini bagian dari di dalam locker tadi, hasil di dalam kelas B property item. Apanya? Select ya. Pilih dulu. Select. Kita tuh tadi datanya ada di mana ya? Kita cek ya. Ulangi lagi. Sales ada di bagian A, ada di bagian H2. Berarti kita pilih H2. Select H2. H2. Nah, ketika select ini berarti mengumpulkan isi apapun yang ada di H2. Jadi ada H2 itu ada apa aja gitu. Kita ambil, otomatis datanya akan berbentuk list array tadi. Jadi nanti akan berisi. Karena H2-nya tadi H2 yang pertama, kita ambil indeks ke 0. Kalau sudah diambil,
kita pilih lagi select. Karena ada di dalam A, berarti sekarang kita pilih A dong, gitu. Masukkan ke 0. Kalau sudah dimasukkan ke 0, ambil tulisannya, yaitu dengan cara get text. Get text, ambil semuanya. Nah, PS ini kita masukkan ke data, ke list posisi tadi, array posisi tadi. Jadi, posisi append PS. Nah, oke, sudah masuk kan? Jadi setiap data yang teksnya masukin terus gitu. Masukin secara berulang sampai ke bagian ini. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat hasilnya, oke, ada yang error. Kenapa error? Kita lihat analisisnya. Method object is not. Oke, ini posisi append is not subscriptable. Oke. Get text ini H2. Posisinya kita lihat get text PS. Oh, saya salah. Ini harusnya kurung ya, bukan ini ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Oke, ini berhasil loh, keambil semua tuh, ya kan? Nah, sekarang kita ambil gaji. Kita ambil GJ deh posisinya. Kemudian dengan cara yang sama, berarti kita tiru aja ya. Select, oke, kita lihat tadi tuh ada di mana ya gajinya. Oke, lihat gaji itu ada di sini, ada di dalam span, ada di dalam li-nya li kedua ya. Ini li ke-1, ini li kedua. Berarti kita nanti ambilnya indeks ke-1, tapi di dalam UL. Berarti ambil UL-nya dulu. Ambil UL. Kemudian li. Setelah li sebenarnya span ya, tapi karena tidak ada lagi dalam span ya get text saja bisa langsung. Cuma ini li-nya li yang kedua, berarti indeks ke-1 kita ambil gaji append GJ. Oke, kita lihat ya hasilnya. Berhasil nggak? Nah, berhasil tuh. Keambil semua tuh. Nah, gaji kompetitif ini apa tuh? Ada banyak tuh ya, ternyata ya tuh. Jadi bahkan yang meskipun yang tampilnya ada 9 kalau lihat tadi ya. Cuma seberapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya lebih deh ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tuh. Jadi otomatis terambil datanya. Oke, kita lihat sekarang. Sekarang kita coba lihat dulu. Ini sebenarnya belum selesai ya. Ada analisis yang harus kita lakukan. Kita coba ambil visualisasi data dari yang tadi. Pertama, data yang akan kita ambil berupa tabel dulu. Tabelnya diisi dengan PD, pakai pandas tadi ya. Data frame. Dan sekarang kita sudah punya dua nih. Posisi dan itu ya. Sekarang kita ambil lowongan ya, lowongan gitu kan. Lowongannya diambil dari data posisi, posisi gitu. Nah, kemudian kita ambil dari gaji ya, gaji ini kita ambil. Oke, sekarang kita tampilkan tabelnya. Oke, di sini berhasil nggak? Tuh, sudah terlihat ya, keambil semua tuh. Nah, sekarang problemnya adalah gaji kompetitif. Nanti kita lihat ya. Ini harus diubah. Gaji kompetitif itu kita ambil sebagai gaji UMR aja, atau gaji minimal berapa gitu. Misalkan 1 juta, 2 juta, ini hanya untuk latihan saja ya, untuk menganalisis. Oke, kita lihat di sini ada, coba kita lihat pakai tabel bar dulu aja. Berarti grafiknya kita buat bar dulu. Meskipun ini ada kesalahan, nanti kita ubah. Kita analisis kesalahannya di mana. PX bar.
Nah, PX bar ini kita ambil dari tabel ya, tabel barusan. Tapi kalau kita ingat, kita juga sudah membuat variabel bernama tabel yang awal gitu. Itu nggak masalah karena yang diambil adalah data yang terbaru, variabel yang nilai variabel yang terakhir. Ini X-nya kita ambil dari apa tadi itu namanya? Lowongan. Lowongan dan Y-nya kita ambil dari gaji. Nah, sekarang grafik show. Nah, kita lihat ya. Kita analisis. Ada problem di sini sebenarnya. Tuh. Kita perhatikan, ini otomatis terambil semua dengan rapi. Tapi problemnya adalah nggak berurut ya. Lihat gaji kompetitif di atas. Sedangkan 3 juta di bawah. Ini ada apa ini sebenarnya? Kenapa? Karena kalau kita perhatikan datanya berupa string dua-duanya. Yang ini string, yang posisi string, gajinya juga string. Berarti gajinya harus kita buat menjadi integer. Bagaimana caranya? Kita akalin. Bagaimana mengakalinya? Oke, kita lihat. Di sini pertama kita masalahin gaji kompetitifnya dulu. Kita ubah. Jadi sebelum di append, sebelum dimasukkan ke list atau array, kita ubah dulu gaji kompetitifnya. Jadi kayak if gitu ya. If GJ-nya sama dengan, ini sama dengannya beda ya. Kalau tadi memasukkan ini satu itu value, ini berarti kita menyamakan nilai. Kita lihat gaji kompetitif. Kita lihat. Kalau dia gaji kompetitif, maka kita ambil GJ-nya adalah suatu nilai berapa? 2 juta, 3 juta. Kita lihat tabelnya nih. 2 juta. 2 juta aja ya, 2 juta karena ada yang kolektor ini 2 juta lebih ya. Ambil 1,5 juta deh. 1.500.000 Jirolu. Oke. Kita ambil satu syarat dulu aja, satu kriteria. Kita ubah. Jreng, kita lihat ya. Gaji kompetitifnya sudah ganti integer. Tidak ada petiknya. Berarti kita akali nih yang IDR-nya. Berarti else. Oke, kita else-nya kita harus modifikasi nih. Bagaimana kalau tidak kompetitif? Berarti kita ubah dulu nih gajinya, GJ-nya ini. Kita ubah. Pertama, cara mengubahnya menjadi integer adalah tentunya hilangkan titiknya. Kita lihat 1 juta. Kenapa? Karena titik komanya suka tertukar ya dengan komputer. Koma bagi di rupiah di Indonesia kan beda maknanya dengan titik ya. Kok titiknya di replace. Kita ubah replace titik menjadi nggak adaan. Nah, gitu. Oke, kita ganti dulu. Kita lihat perubahannya. Tuh. Tidak ada titiknya, hilang. Sekarang, apalagi yang harus dihilangkan? IDR-nya. Nah, replace IDR. Ada spasi di setelah IDR ya. Nah, gitu. Berarti kosongkan. Oke, kita timpa lagi. Hilang. Nah, sekarang bagaimana nih memisahkan ini? Kita mau ambil gaji minimum atau gaji tertinggi? Kita bisa misalkan gaji terendah aja dulu ya, misalkan ya. Gaji terendah ini berarti kita pisahkan, kita bisa menggunakan split berdasarkan apa? Kita pisahkan berdasarkan ini aja. Spasi, strip, spasi. Nah, kita pisahkan, kita lihat datanya bentuknya apa. Oke, bentuknya array ya. Tuh, baru. Kita ambil yang data yang maksimum. Berarti kita ambil yang ke 0, indeks ke 0. Nah, terambil. Sekarang, bagaimana mengubah menjadi integer? Ya, udah aja. GJ-nya kita ubah paksa. Nah, ini jadi integer GJ. Kita lihat berhasil nih. Tring, tuh integer semua. Kita lihat refresh. Nah, kita tidak perlu mengubah codingan berikutnya. Kita cukup refresh yang bagian visualisasi data. Otomatis sebuah integer. Nah, sekarang grafiknya juga otomatis refresh saja. Tuh, sudah rapi. 1 million, 2 million, 3 million, juta udah. Nah, ketika di refresh, oke, kita belum bikin yang pie. Oke, kita lihat pie ya. Kita lihat pie nih. Pie. Ini names. Kemudian values.
Kita refresh. Oke, berhasil. Oke, sekarang ini dengan cara yang sama bisa dipraktekkan untuk web yang lainnya, untuk mengambil data apapun. Bisa ngambil dari Shopee, misalkan mengambil nilai flash yang dapat diskon hari ini, flash apa itu tuh, flash diskon gitu ya, atau flash sale gitu ya, atau apapun bisa, termasuk web, movie, untuk jadi biar mengetahui yang paling tren atau yang peringkatnya paling tinggi saat ini, bulan ini bagaimana gitu, bisa dianalisis semuanya. Tetapi intinya ya tadi ya, 3 tahap. Pertama kita ambil olah webnya, HTML-nya, webnya, kemudian diparsing, kemudian setelah diparsing, kemudian bikin framingnya, baru divisualisasikan. Baru dari sini kita bisa analisis banyak hal dari hasil ini terhadap yang tadi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.